Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain El Maduri. Ya, jadi Zulkarnain El Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam tidak boleh terlalu asik berpolitik, melakukan guliran-guliran ayat untuk mempertegas penguasaan populasi-populasi elektoral. Ini yang harus kita hindari. Cukup saja kita memegang teguh konsep wasatiyah dalam bernegara. Kita cukup memegang teguh toleransi dalam beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ya, saya ingin mengangkat tema. Sebenarnya tema ini cukup lama, tapi tema ini imbasnya bisa menimpa dan menjadi musibah terhadap pemikiran-pemikiran Islam akan datang. Ya, kalau bisa pengertian khawarij itu tidak hanya ditujukan kepada para pemberontak ya, tetapi juga istilah khawarij itu bisa ditujukan kepada siapa saja yang membelakangi Quran dan As-Sunnah. Itu khawarij, karena membangkang perintah Allah, membangkang perintah Rasulnya. Yang tertarik saudara, pernyataannya Islah Bahrawi itu di tengah-tengah kaum muda NU. Sawigianya yang ingin disampaikan itu adalah wejangan untuk para pemuda-pemuda NU. Jadi anak-anak muda NU, tujuannya di situ. Kemudian judulnya di video itu yang lucu saudara. Lucu banget judulnya itu. Judulnya Sejarah Gelap Wahabi. Jadi sejarah gelap Wahabi. Itu lucunya di situ. Kenapa lucunya di situ? Karena yang dibahas ternyata dari awal bukannya Wahabi gitu. Yang dibahas adalah pembunuhan di zaman para sahabat Nabi, termasuk peperangan-peperangan yang dianggap sebagai kegagalan Islam oleh Islah Bahrawi. Kemudian mengemukakan buah-buah pikirannya yang dianggap sebagai kualitas cemerlang. Padahal menurut saya sangat membabi buta di dalam membaca sejarah itu. Atau mengingkari sejarah. Atau memang tidak pernah membaca sejarah. Mengapa saya katakan tidak pernah membaca sejarah? Karena sejarah yang disampaikan oleh Islah Bahrawi, selain manipulatif juga banyak kebohongan. Contohnya ya, gini. Ini judulnya saja, dari sisi judul, kalau saya cermati tadi, judul di video ya, di situsnya NU itu Sejarah Gelap Wahabi gitu. Tetapi yang dibahas itu kan menjelek-jelekkan para sahabat Nabi, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu. Pembunuhan-pembunuhan yang terus-menerus terjadi gitu. Entah kemana pikirannya orang ini, yang jelas ingin memposisikan bahwa kalau menjadikan Islam sebagai yaitu modal berpolitik, itu akan terjadi yang tidak diinginkan, bisa merugikan semua pihak. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini, menurut saya perjuangan Bahrawi agar umat Islam tidak berbicara Islam. Kemudian memperkenalkan Islam wasatiyah, menurutnya, versi dia gitu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak wasatiyah. Kemudian para sahabat Nabi itu tidak wasatiyah. Yang wasatiyah itu adalah
Islah Bahrawi itu konyol, konyol banget gitu. Ya kenapa saya bisa mengatakan konyol? Lah bayangkan orang yang kaliber kualitasnya sehebat para sahabat Nabi saja bisa dicerca sedemikian rupa dengan menyatakan bahwa para sahabat Nabi itu tidak wasetia, ya istilahnya, mereka itu dengan kepemimpinannya justru menimbulkan perang, karena itu apa, menggambarkan suasana perang yang terjadi ketika itu ya. Jadi menggambarkan suasana perang yang terjadi ketika itu. Pembunuhan Abu Bakar yang katanya diracun gitu ya. Kemudian siapa? Umar yang dibunuh, Utsman yang dibunuh, Ali bin Abi Thalib yang dibunuh. Ini juga pukulan kepada orang Syiah. Jadi seandainya Ali yang memimpin, tidak akan terjadi perang. Lah pada waktu Ali saja terjadi pembunuhan ya. Jadi kebohongan-kebohongan nih Islah Bahrawi kadang-kadang mirip Syiah juga gitu. Nah, itu diantaranya. Jadi mengisahkan pembunuhan masa Abbasiyah, masa Umayyah, pemerintahan Umayyah, Abbasiyah, Umayyah. Jadi Umayyah, Abbasiyah ini rupanya kedua-duanya saling silih berganti memimpin kekuasaan. Hingga munculnya Turki Utsmani gitu ya, Ottoman, termasuk sekian, kemudian Islam ini sampai berkembang di Indonesia dan sebagainya lah. Itu kisahnya. Nah, kalau dilihat dari paparan Islah Bahrawi ini, tidak bicara Wahabi. Justru yang saya lihat di Mekah itu tidak ada pembunuhan-pembunuhan seperti yang digambarkan Wahabi. Kemudian sejarah gelap Wahabi, bagaimana bisa dikatakan sejarah gelap Wahabi? Lah Raja Husain saja pada waktu itu lebih gelap lagi dari Wahabi. Raja Husain, ini orang Syiah ya. Raja Husain saja, Raja Syarif Husain itu lebih gelap, kalau memang mau dikatakan gelap Wahabi, dia lebih gelap dari Wahabi. Karena jemaah takfir ini justru muncul dari kelompoknya, yaitu Ustaz Ahmad Zaini Dahlan tadi itu. Jadi kelompoknya Ahmad Zaini Dahlan, takfiri pertama. Takfiri ini dalam bukunya yang sampai sekarang beredar, yang disebut dengan Al-Fitnatul Wahabiyah. Ya, Al-Fitnatul Wahabiyah. Hal ini pertanda bahwa cara berpikir seperti Islah Bahrawi ini sangat membahayakan. Artinya produk pemikirannya yang keluar kemudian ditawarkan kepada umat, seolah-olah jangan pilih Islam gitu. Islam itu bahaya. Islam itu tidak memberi ketentraman. Islam itu tidak memberi ruang ruang kemajuan. Padahal kalau kita lihat, jika yang diacu tadi masalah logaritma dan sebagainya ya, yang menjadi acuan Islah Bahrawi itu adalah sebuah kemajuan, itu kan lahir di bawah naungan khalifah, tidak lahir dengan sendirinya. Ini konyolnya Islah Bahrawi kadang-kadang tidak kritis ya. Jadi kalau dilihat dari sisi jauh, sebelum Renaissance, Islam itu sudah lebih hebat, lebih maju, dan memberikan alternatif kepada dunia. Dan dunia yang mengambil bagian-bagian dari hasil-hasil karya Islam tuh. Nah, itu ya. Jadi apa yang disampaikan Islah Bahrawi ini sebuah tawaran kepada umat Islam untuk menjadikan pemikirannya sebagai mazhab. Ya, menjadikan pemikirannya sebagai mazhab. Ya, karena apa? Dan beranggapan bahwa solusi yang ditawarkan itu adalah sebuah solusi dalam meredakan ketegangan antar Islam. Lucu ya. Berapa banyak orang seperti Islah Bahrawi sejak dahulu itu juga tidak lepas dari pertarungan politiknya Bahrawi. Ketika dia mengatakan bahwa ini adalah berpolitik pakai Islam dan sebagainya, lah Islah Bahrawi itu sudah berpolitik gitu. Berpolitik demi cita-cita politiknya, menanamkan politik yang dianut oleh kelompok-kelompok liberal pemikirannya yang memang tidak menyukai Islam. Orang yang seperti Islah Bahrawi banyak.
Jauh banyak yang lebih pakar, 200 kali lebih pakar dari Islah Barawi justru menjadi tokoh-tokoh politik Islam. Apanya sih hebat Islah Barawi? Ya tidak hebat lah kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh Islam itu. Tidak ada satupun yang hebat dari dia. Jadi bisa dikatakan tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan ulama-ulama yang pernah terlibat politik Islam itu. Artinya dia itu hanya supporter dari sebuah kelompok yang memang seorang supporter itu, apalagi kemudian komentator ya, yaitu melihat mana musuh yang kalah itu dikomentari. Seperti si pemain sepak bola itu yang dikomentari oleh komentator. Demikian Islah Barawi itu di dalam memberikan solusi terhadap umat Islam bukan solusi sebenarnya, menambah masalah, menambah problem bagi kehidupan beragama. Ya, itu yang paling berbahaya. Itu yang paling berbahaya. Ketika seseorang merasa seperti Nabi dan menganjurkan kepada umat agar tidak berpolitik Islam. Artinya dia itu merasa lebih hebat dari yang lainnya. Memang kalau tidak disebut politik apa namanya? Yaitu pemerintahan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian hebatnya makmurnya. Kemudian mengapa sejarah Islam itu hanya dilihat dari sudut pandang negatifnya? Mengapa tidak positifnya? Bukankah positifnya itu sangat banyak sekali? Dan mengapa seluruh sahabat Nabi itu disebut Wahabi? Memangnya hidup mereka itu hidup di zaman Wahabi gitu. Ini lucunya. Karena apa, judulnya tadi itu kan sejarah gelap Wahabi, ternyata yang dibahas kejelekan-kejelekan para sahabat Nabi yang dianggap jelek itu. Pembunuhan-pembunuhan terhadap sahabat Nabi, seolah-olah sahabat itu sudah gila kedudukan dan sebagainya. Jadi tidak melihat latar belakang dan sebagainya. Artinya kalau Islam yang melakukan itu harus dilakukan telaah kritis dan harus yang disalahkan adalah Islam. Itu cara berpikir. Cara berpikirnya kaum liberal. Tidak adalah orang-orang liberal kemudian berpikir bisa memenangkan Islam. Itu tidak ada ceritanya. Liberal menginginkan orang-orang liberal yang menang. Itu. Liberal itu Tuhannya adalah akal. Yang tak sesuai dengan akal, itu tentunya disingkirkan dari dunianya. Itu ya. Jadi di dalam hal ini pertarungan harus dimenangkan siapa? Pertarungan harus dimenangkan mereka. Itu pemikiran mereka. Kalau perlu diadakan debat sebanyak-banyaknya melalui media TV, melalui media radio, apa dan sebagainya, internet dan sebagainya gitu. Tujuannya tidak lain, yaitu untuk menawarkan asumsi liberal seperti ini ternyata hebat gitu. Padahal tidak ada apa-apanya, omong kosong gitu ya. Omong kosong. Tidak lebih dari teks kampanye saja. Kampanye politisasi liberal. Jadi politisasi liberal daripada politik Islam gitu. Ini barangkali dari saya Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.